Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 dengan materi pencemaran tanah yang akan dipresentasikan dari kelompok kami. Pemateri pertama Dian Agustiani, kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Air Yan, limbah dari belum berganti slide-nya, Yan. Sudah, Pak. Masih yang di cover depan aja. Udah Pak, udah ganti Pak. Oh iya. Ganti, Pak. Oh, berarti saya yang ini ya? Iya, Pak. Udah ganti, Pak. Oke. Iya Pak, udah ganti Pak. Oke, dah. Boleh. Dah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada sumber pencemaran tanah. Yang pertama ada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti sisa makanan, air cucian beras atau cucian piring, dan selanjutnya sampah pasar yang dihasilkan dari kegiatan pasar yang dibuang sembarangan, seperti keranjang bekas buah atau sayuran, dan biasanya sampah yang dihasilkan oleh kegiatan pasar yaitu sampah basah atau organik. Yang ketiga ada limbah industri. Limbah industri ini sisa material yang sudah tidak terpakai lagi dari kegiatan industri. Selanjutnya ada gunung berapi yang meletus. Limbah yang dihasilkan dari bencana gunung berapi seperti lava yang keluar dari kawah dan menyebabkan pencemaran tanah. Yang terakhir ada sampah rumah sakit. Sampah rumah sakit ini sampah yang berasal dari kegiatan rumah sakit seperti perban, jarum suntik, tisu, dan sarung tangan. Kemudian ada komponen bahan pencemaran tanah. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, atau pasar, atau tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan misalnya, kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Dan swasta dapat berupa limbah padat dan cair. Yang kedua, ada limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produk industri. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Dan ada limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri. Lapisan logam seperti HgZn dapat mencemari tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Susan.
Yang selanjutnya itu ada komponen-komponen bahan pencemaran tanah. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian itu dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Next. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah pada kesehatan yaitu tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Yang kedua ada pada ekosistem, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat ditimbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Next. Ada penanganan pencemaran tanah, yang pertama ada remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun atau karbon dioksida dan air. Next. Ada pencegahan pencemaran tanah. Yang pertama, sampah organik dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan mengubur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Yang kedua ada sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat baik serat individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari permukaan. Yang ketiga ada pengolahan tempat terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Yang keempat ada penggunaan pupuk pestisida. Pestisida tidak digunakan secara sembarangan, namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Mutiara Intan. Makanya kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Ini pencegahan pencemaran tanah. Pencegahan pencemaran tanah itu ada usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Terus ada sampah zat radioaktif sebelum dibuang, disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai tidak berbahaya, baru dibuang ke tempat yang jauh dari permukiman. Next. Terus penanggulangan komponen bahan pencemaran tanah, yaitu diolah atau dilakukan daur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Terus bekas bahan bangunan seperti keramik, batu-batu, pasir,
kerikil, batu bola, berangkal yang dapat menyebabkan tanah menjadi tidak atau kurang subur. Dikubur dalam sumur secara berlapis-lapis yang dapat berfungsi sebagai resapan dan penyaringan air. Hujan asam yang menyebabkan pH tanah menjadi tidak semurni lagi untuk tanaman. Maka tanah perlu ditambah dengan kapur agar pH asam berkurang. Tanah tercemar dan tidak tercemar. Ciri-ciri tanah tercemar itu tanahnya tidak subur, pH di bawah 6, yaitu tanah asam, atau pH di atas 8, tanah basal. Berbau busuk, kering, mengandung logam organik, mengandung sampah anorganik. Terus ciri-ciri tanah tidak tercemar. Tanahnya subur, rayuk pH minimal 6, maksimal 8. Tidak berbau busuk, tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, tidak mengandung logam berat, tidak mengandung sampah anorganik. Next. Iya, selanjutnya. Udah. Enggak. Oh, sudah. Jurnalnya mana jurnalnya? Iya. Jurnalnya mana? Enggak ada. Bapak maaf, salah masukin ini apa PowerPoint yang ini belum ada jurnalnya, yang udah belum dimasukin. Coba yang masukin ya. Itu yang 15 slide-nya tuh. Ketemu nggak, Yan? Kalau itu di Haura aja yang aku kirim tuh. Tuh, udah.
Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Windu Haji. Padanya kami persilakan. Nah, ini jurnalnya. Coba next, Bob. Next, Bob. Lanjut. Analisis kualitas tanah. 1. Lahan tanaman jati dan bekas kebun semak merupakan lahan budidaya yang memiliki karakteristik lahan kurang lebih sama dengan tingkat kesamaan tanah yang rendah. 2. Dari 10 parameter yang digunakan untuk menilai status kerusakan tanah di kedua lokasi, terdapat parameter yang melebihi batas ambang kritis yang pH tanah dan daya hantar listrik. 3. Tingkat kesamaan pH tanah yang rendah karena lahan tersebut merupakan lahan budidaya yang sering digunakan. Selain itu, lahan relatif tinggi. Sedangkan DHL terkait kandungan garam di dalam tanah, maka berdasarkan nilai DHL di kedua lokasi memiliki kandungan garam yang relatif rendah. Lanjut. Ya, itu pemaparan dari presentasi dari kami. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Bobby, Silakan aku yang mau bertanya. Iya, Dewi. nama saya Dewi Kumala Cinta. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, dari pemaparan tentang pencemaran tanah yang tadi kalian bawakan, apakah ada indeks standar untuk pencemaran tanah? Dan jika ada, tolong jelaskan. Indeks standar dari pencemaran tanah ada? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa? Sudah ada tim. Ya, Sokman. Halo. Man. Coba di itu aja, Man. Di chat aja, kolom chat. Iya, Bob. Indeks. Jika Yo, siapa lagi yang mau nanya?
Bob, Bob mau nanya, Bob. Iya, Mbak, silakan. Iya nggak ada ya? Ada nggak sih penyakit yang disebabkan akibat pencemaran tanah? Kalau ada penyakitnya apa, terus hubungannya apa sama pencemaran tanah? Makasih. Ya, baik. Ini udah terisi yang ada 3 penanya. Sambil menunggu jawaban, kita Baik. Kedengeran nggak ya suara aku? Kedengeran. Kedengeran. Kedengeran, Baik. Pan. Oke. Saya Intan ingin menjawab pertanyaan dari Dewi. Apakah ada indeks standar untuk pencemaran tanah? Jika ada, tolong jelaskan. Ada nilainya. Jadi nilai indeks kualitas tanah itu berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nah, nilai idealnya itu adalah 100. Nilai 100 itu menggambarkan kualitas yang terbaik. Sementara nilai 0 itu menggambarkan kualitas tanah yang terburuk. Udah, segitu aja. Barangkali ada yang menambahkan. Mungkin maksud Dewi itu ya ini di PPT ini juga belum ditambahkan ya. Kemarin kan saya minta ditambahkan kualitas ini apa namanya parameternya. Parameter tanah itu kan macam-macam, ada pH, ada DHL dan sebagainya. Ada tingkat apa namanya kandungan zat organik di dalam tanah dan sebagainya. Nah, itu jadi parameter yang untuk pengukuran kualitas tanah itu apa aja dan standarnya berapa. Nah, begitu. Jadi soalnya di PowerPoint yang kelompok ini belum dibahas. Oke, mungkin yang lain nanti bisa tambahin yang dari Intan tadi ya. Itu Intan yang 100 satuannya apa Intan? Intan.
Oh, nggak dengar Intan ya. Ya teman-teman yang lain dibantu ya. Kira-kira apa namanya? Apa parameternya untuk kualitas tanah? Kalau kualitas air kemarin kan sudah jelas ya. Ini kualitas tanah. Mungkin masih banyak yang bertanya apa aja sih kualitasnya yang diukur. Vidya, suara nggak kedengaran, Vid. Kamu mau jawab, ta? Intan? Intan mau jawab lagi nggak? Itu Pak. Parameter kualitas tanah itu ada kapasitas tanah itu berfungsi dalam ekosistem. Terus yang berhubungannya dengan daya dukungnya. Terus juga kualitas tanah itu bisa dilihat dari dua sisi itu, Pak. Ada inherent yang ditentukan itu ada 5 faktor pembentukan tanah. Terus ada satu laginya itu kualitas tanah yang bersifat dinamis itu. Yakni perubahan fungsi tanah sebagai fungsi dari penggunaannya. Terus ada itu kualitas tanah yang tidak dapat diukur namun diduga dari sifat-sifat tanah yang dapat diukur dan dapat jadikan indikator dari kualitas tanah. Terus juga ada tata ruang lingkup kualitas tanah juga 3 mencakup komponen, Pak, itu yaitu produksi, mutu lingkungan, dan kesehatan makhluk hidup. Untuk indikatornya itu ada fisik tanah itu meliputi tekstur tanah, struktur tanah, dan kerapatan massa tanah. Itu tekstur tanahnya itu persentasenya fraksi tanah ada lempung berat itu sekitar 60%, debu kurang dari sama dengan 40%. Terus lempung lebih dari 50% dan debu kurang dari 50%. Terus lempung pasir 20% dan lempung lebih dari 40%, debu lebih dari 40%. Terus di struktur tanah itu
adalah susunan antara partikel tanah yang primer. Udah itu. pH dan lain-lain ada nggak di situ? pH-nya ada beda pH-nya. pH tanahnya itu ada pH indikatornya, ada pH tanah, terus metodenya analisisnya pH meter. Terus ada karbon organik, metode Kurmis. Terus nitrogen. Ada metodenya itu metode mikrokejial. Terus ada fosfat, metodenya Brand. Ada kalium, metodenya kolometri. Udah, Pak. Itu. Oke, yang lain mau nambahin mungkin? Ini kan. Video. Saya mau menjawab pertanyaan dari Iman dulu. Apa sih keuntungan bioremediasi? Keuntungan bioremediasi yaitu sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada di lingkungan atau tanah. Bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia berbahaya, tidak melakukan proses pengangkatan polutan, teknik pengolahannya mudah diterapkan dan murah biaya. Semuanya pakai slide aja tahu. Gimana Iman? Apakah udah jelas atau belum? Iya. Makasih Susan atas jawaban. Mungkin sekilas apa sih itu bioremediasi dan bagaimana sih contoh bioremediasi? Jadi mungkin biar imannya dan saya juga mungkin biar enak gitu. Penggunaan mikrobanya aman. Kenapa aman? Atau ada nggak contohnya sih bagaimana bioremediasi itu? Contoh bioremediasi dalam lingkungan yaitu telah membantunya mengurangi pencemaran dari limbah pabrik. Misalnya pencemaran limbah oli di Laut Alaska berhasil diminimalisir dengan pembantu bakteri yang mampu mendegradasi oli tersebut.
Cek, cek. Kedengeran nggak? Ya, ada. Dengar, Fit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jian. Penyakit apa sih yang berasal dari pencemaran tanah? Penyakit dari paparan benzena itu dalam konsentrasi yang tinggi menyebabkan resiko leukemia. Terus polusi tanah yang mengandung merkuri dapat menyebabkan ginjal, penyakit saraf, sama resiko jantung. Terus pencemaran tanah yang mengandung timbal itu penyakitnya hati, ginjal, limpa, sama paru-paru. Kalau pencemaran tanah yang ada zat arsenik itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru sama jantung. Terus yang mengandung pestisida menyebabkan penyakit kanker sama sistem saraf. Begitu Mbak Jian. Terus yang pertanyaan hubungannya apa atau apa tuh Mbak? Iya, tadi maksudnya mah zat-zatnya. Itu maksudnya. Kasih, Widya. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan. Sebelum masuk ke sesi 2. Ada enggak? Ya, kalau enggak ada, masuk ke sesi 2, silakan. Ada yang barangkali mau nanya. Bubi. Iya, Tan. Aku Gimana, mau Tan? nambahin jawaban yang tadi tuh, Mbak Oh, Dewi. ya udah. Jadi dihitungnya tuh Mbak dari parameternya. Parameternya tuh ada kimia, fisika, biologi. Nah, bentar lu. Parameter kimia itu meliputi CO2, pH, alkalinitas, fosfor, dan kadang aktivitas berat. Lalu parameter biokimia. Parameter biokimia itu meliputi BOD, biochemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang terkandung atau terlarut di air. Cara pengukuran BOD-nya itu adalah dengan menyimpan sampel air yang telah diketahui kandungan oksigennya selama 5 hari. Dan kemudian diukur kembali kandungan oksigennya digunakan untuk mengukur banyaknya pencemaran organik. Di air yang normal dan alami, kadar pH-nya adalah 6,5 sampai 8,5. Keasaman air dapat diukur dengan kertas lakmus. Lalu parameter fisik meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kejernihan, dan kandungan bahan radioaktifnya. Lalu ada parameter biologi. Parameter biologi itu meliputi ada atau tidaknya bahan organik atau mikroorganisme seperti koli, virus, bentos, dan plankton. Seperti itu. Gimana ya? Baik, terima kasih Intan. Lebih paham daripada yang tadi. Oke, sebelum sesi kedua dibuka, saya mau nambahkan sedikit, ya.
yang tadi. Jadi bioremediasi itu adalah proses perbaikan lingkungan atau remediasi menggunakan bio atau makhluk hidup. Contohnya di sini adalah bakteri, ya. Nah, bakterinya itu digunakan untuk membantu mengurai pencemaran-pencemaran yang terjadi. Misal, pencemaran tanahnya itu bisa pakai bakteri nitrobakter. Ya, bakteri nitrobakter itu untuk untuk mengurangi amonia, nitrat, sampah, tinja dan kotoran hewan ternak. Jadi kalau tanahnya itu tercemar tadi, nitrat, kemudian sampah, tinja, kemudian sampah, tinja dan kotoran hewan atau ternak. Nah, itu bisa pakai itu. Kemudian ada bakteri Pseudomonas. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar pencemaran ada perusahaan minyak yang atau kapal tanker yang bawa minyak terus minyaknya tumpah ke laut. Nah, itu salah satunya itu bisa pakai bakteri Pseudomonas. Jadi bakteri Pseudomonas ini yang makan minyak-minyak tadi yang tumpah ke laut tadi ya atau ke tanah. Oke. Kemudian bakteri endogenus. Bakteri endogenus itu untuk mengurangi pencemaran amoniak dan nitrit. Ya, amoniak itu misalnya gampangnya itu dari pipis kalian ya. Itu tapi kan salah satu kandungannya itu amoniak ya. Nah, atau nitrat di tanah biasanya itu banyak nitrat. Kemudian atau juga bisa pakai bakteri nitrifikasi, itu juga sama untuk mengurangi amonia, nitrit dan nitrat yang terlalu berlebih. Oke. Maupun bakteri-bakteri lainnya. Nanti sumbernya nanti saya kasih ke kalian. Ada Bacillus juga, ada bakteri Artobacter dan sebagainya. Itu nanti saya kasih ke kalian di grup. Kemudian tadi pertanyaan Jihan. Ya, Kak. Oke. Pertanyaan Jihan tadi, apa aja sih, ada nggak sih penyakit yang disebabkan akibat pencemaran tanah? Ya, kebanyakan itu adalah pencemaran tanahnya itu yang dikhawatirkan adalah merembes sampai ke air ya, ke sumber air. Nah, biasanya yang sering adalah misalnya dari paparan benzin. Benzin itu bisa menyebabkan leukemia. Leukemia tahu ya? Ataupun sel kanker kanker sel darah merah. Tuh leukemia itu kanker sel darah putih ya. Leukemia. Betul ya. Terus nah itu kemudian juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, contohnya merkuri. Ya, merkuri saya sudah sering bilang ke kalian ya. Contohnya di penambangan emas tradisional itu pakai merkuri. Kemudian kalau dia timbal itu bisa menyebabkan kerusakan di hati, ginjal, limpa dan paru. Nah, itu khususnya kalau sudah bahan-bahan tadi ini tercemar ke tanah atau ke tumbuhan yang kita konsumsi. Paham ya? Jadi misalnya di sekitarnya itu tercemar limbah radioaktif atau limbah bahan-bahan kimia, misalnya merkuri tadi, kemudian dia itu menyerap ke air atau diserap sama tumbuhan, kemudian tumbuhannya kita konsumsi, sayur-sayuran yang kita konsumsi, nah itu yang dikhawatirkan terakumulasi di tubuh. Kemudian juga bisa menyebabkan penyakit paru, kardiovaskuler, dan kanker kulit, ini dari arsen. Ya, ini dari arsen. Kemudian arsen ini sangat toksik ya, apalagi kalau dibuang ke tanah, ya itu cukup toksik. Kemudian pestisida, nah yang paling sering nih. Kita mungkin yang paling sering terpapar itu adalah pestisida. Kita tidak tahu nasi yang kita makan itu beneran organik apa enggak atau sehat apa enggak, ya seperti itu. Kenapa? Karena hampir sebagian besar pertanian di Indonesia itu masih menggunakan pestisida ya untuk membasmi hama dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan kanker dan masalah sistem saraf dan hormon. Itu
akibat dari pestisida dan herbisida. Itu ya. Kemudian, nah tadi yang pertanyaan Dewi, parameternya apa aja yang diukur? Ya, itu ada pH, ya kemudian ada tingkat struktur tanah, kemudian DHL, ya kemudian H2O dan sebagainya. Nanti kita ada praktikum untuk mengukur kualitas tanah, tapi memang kita tidak banyak, paling hanya pH tanah aja paling sama apa ya, nanti kita cek lagi alatnya. Untuk standarnya sama, untuk pH berarti kalau dia di bawah 7, ya 4-5 itu standarnya itu asam, ya di atas 7 itu basa. Untuk mengurangi keasaman tanah, biasanya itu ditambahin kapur. Ya, tapi bukan kapur pantulis ya, tapi kapur ya, tahu ya? Kapur yang yang biasa digunakan untuk campuran di air itu, yang digunakan di ya mirip-mirip kaporit lah, seperti itu. Itu ya itu mengurangi keasaman tanah tadi. Itu ya. Kenapa? Karena kalau terlalu asam tanahnya biasanya nanti akan kurang baik kualitas untuk tumbuhan yang hidup di situ. Makanya nanti kalau untuk pencemaran tanah, nanti saya minta kalian ukur tanah di sekitar daerah-daerah yang tercemar, misalnya ada sampah di sekitarnya dan sebagainya. Itu untuk tambahannya, kayaknya ini banyak yang nanya lagi ya. Silahkan untuk kelompok ini ada yang di chat, ada yang nanya lagi tuh. Silahkan dilanjutkan lagi. Ya, itu ada pertanyaan dari Eno dan Mbak Neneng. Bobi nanya di chat, udah masuk belum? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Eno, yaitu apa yang dimaksud dengan remediasi X itu. Boleh tolong jelaskan dan maksudnya itu bagaimana, kalau boleh berikan contohnya. Ya, pembersihan ex situ itu meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Jadi tuh tanahnya tuh diambil, tanah yang tercemar tuh diambil dan dibawa ke daerah tempat tanah yang tidak tercemar tuh. Terus setelah di daerah itunya aman, tanah tersebut itu dibersihkan dari zat pencemarnya. Contohnya itu yaitu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompa ke bak atau tangki tersebut. Terus juga selanjutnya itu zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Gimana, Eno? Kalau yang institunya gimana, Bob? Yang in situ.
Kalau in situnya itu adalah pembersih di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Jadi tuh pembersihannya tuh kayak langsung gitu di tempatnya gitu. Ini barangkali ada yang mau menambahkan. Kita jawab Ais Bob ya. Ya udah dulu, silakan dulu. Oh, apa nih? Soalnya gitu. Soalnya pertanyaan Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windu, ingin menjawab pertanyaan Ais. Ais ingin bertanya bagaimana cara mengembalikan tanah yang terlalu asam akibat penumpukan dengan bahan kimia dengan dosis yang berlebih. Ya dengan cara yang tadi Pak Eko bilang, dikasih kapur yang seperti kaporit di tanahnya supaya si tanah itu tidak asam lagi. Dan terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari ini. Ya tadi yang dibilang ini itu benar. Pengapuran dengan tujuan untuk meningkatkan pH dan mengatasi keracunan AL. Nah, pengapuran itu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keasaman dan kejenuhan air yang tinggi. Yang kedua, pemberian bahan organik secara intensif. Yang ketiga, pemberian pupuk fosfat secara intensif. Yang keempat, melakukan pengaturan sistem tanam. Pengaturan sistem tanam sebenarnya hanya bersifat untuk mencegah keasaman tanah terjadi atau lebih parah. Yang kelima, pemberian mikroorganisme pengurai. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dian, coba di stop share screen dulu dong, Yan. Oke.
Oke, itu satu lagi pertanyaan dari Neneng tuh terakhir. Kelompok 2 tolong kita jawab ya. Ya, sambil nunggu jawaban untuk Neneng yang kelompok 2, saya mau nambahin dulu dari pertanyaan Retno tadi ya. Jadi bioremediasi tadi kan itu kan proses penguraian untuk pembersihan area yang tercemar ya. Nah, menggunakan bakteri secara biologis. Tadi yang saya sudah sebutkan bakterinya, kemudian saya juga sudah kirim ke grup nama-nama bakterinya dan fungsinya buat apa aja. Terus Retno menanya ada bioremediasi ex situ dan in situ, benar. Nah, bioremediasi ini sebenarnya nanti kita pelajari setelah UTS, nanti ada materi khusus tentang bioremediasi dan biomonitoring ini. Cuma sekilas bioremediasi itu ada dua, in situ dan ex situ. Kalau in situ proses penguraiannya atau perbaikan kualitas lingkungan tanahnya atau air dan sebagainya itu langsung di tempat tersebut. Misal di FKM itu ada pencemaran minyak, ketumpahan minyak di FKM misal. Nah, kita bisa pakai bakteri Pseudomonas untuk tadi mengurangi pencemaran minyak tadi, ya. Nah, kalau dia ex situ itu proses bioremediasinya itu bukan di tempat awal pencemaran. Misal saya ambil tanahnya, kemudian saya pindahkan ke tempat lain, misalnya contohnya itu pengomposan dan sebagainya. Jadi kalau in situ di tempat lokasinya, kalau ex situ itu bukan di tempat lokasinya, saya perbaikinya. Paham ya, Retno ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terus apa lagi tadi ya? Untuk mengurangi keasaman tadi ya, itu betul yang dijelaskan Dian. Ya, salah satunya itu adalah menggunakan kapur, dolomit, dan tadi yang ditambahin sama Dian tadi. Contohnya itu kapurnya itu untuk mengurangi itu seperti ini. Sebentar ya. Kapur tohor atau kapur dolomit. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan nggak? Warnanya putih begitu untuk mengurangi keasaman. Kenapa? Karena kalau terlalu asam tanahnya biasanya tanamannya itu nggak tumbuh dengan baik. Nah, ini contohnya yang diberi kapur nih seperti ini. Kelihatan ya? Terlihat? Nah, ini contoh kapurnya ini yang seperti ini. Itu dolomit atau kapur tohor juga bisa. Atau bahasa kimianya kalsium oksida, CaO. Kalsium monoksida. Nah, nanti kita ukur pakai alat ini nih. Yang ini nih. Nanti kita praktikumnya ngukur ini pakai alat ini. Ngukur kualitas tanah. Oke, itu tadi yang pertanyaan dari siapa tadi? IC ya. Ya, Pak, makasih. Oke. Satu lagi tuh yang ini pertanyaan Neneng udah bisa dijawab kelompok 2. Jawabannya sama itu Pak, kayak itu Pak yang Bapak jelasin tadi itu pertanyaannya nih. Oh iya, oke ya. Kapurnya kalau nggak kapur tohor atau kalsium oksida CaO atau juga bisa dolomit tadi ya jenis kapurnya. Nah, itu tinggal ditaburkan aja. Jadi pertama itu diukur pakai alat ukur tanah. Nanti kita ini praktek pakai alat ukur tanah ini untuk ukur pH apabila asam atau misalnya ciri-cirinya kalau di asam biasanya itu tanaman-tanaman kayak sayur-sayuran itu nggak kuat ya karena dia terlalu asam. Nah, itu biasanya nggak kuat juga kayak sayur-sayuran. Nah, itu juga bisa ditambahin tadi, ditaburin kapur dulu biar asamnya berkurang. Begitu ya tadi ya ini Neneng sekalian ini.
Oke, ada lagi yang mau nambahkan untuk presentasi hari ini? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, mana Bobby nih? Bob? Iya, Pak. Pak. Ya, tutup aja kalau Ya, udah. Pak. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak, izin bertanya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alvin mau bertanya? Terima kasih. Alvin bertanya aja, Pak. Iya, gimana? Pak, apakah lumpur lapindo itu termasuk pencemaran tanah, Pak? Abi. Sebentar. Si Jihan ini. Oke. Lumpur lapindo termasuk pencemaran tanah? Apa tidak gitu ya? Apakah? Kalau iya, coba jelaskan kenapa bisa jadi sampai tersebut sih, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau lumpur lapindo itu ya kurang lebih tahun 2004 atau 2005 ya itu kejadiannya. Kalau saya baca sih, kalau dari kasusnya itu ada kesalahan manusia atau human error. Jadi kesalahan dalam pengoboran sumber minyak bumi. Ternyata ini yang diinikan itu adalah menyebabkan minyak bumi dan lumpurnya itu keluar semua sampai bahkan itu saya baca kasusnya itu sampai satu desa beberapa desa itu hilang dan tenggelam ya gara-gara ketutup sama lumpur lapindo. Jadi dan sampai sekarang itu kasusnya belum selesai. Setahu saya belum selesai dan ganti ruginya juga belum selesai kayaknya. Dan itu ada beberapa desa yang terdampak sampai tenggelam karena saking banyaknya lumpurnya dan belum berhenti. Nah, itu termasuk pencemaran tanah bukan? Iya, pencemaran tanah. Khususnya dari minyak bumi dan dari lumpur yang dihasilkan dari kesalahan tadi itu, kesalahan pengeboran tadi. Nah, makanya itu kalau yang lumpur lapindo termasuk pencemaran air iya, termasuk pencemaran tanah iya. Seperti itu. Jadi, kenapa mencemari air? Ya, tanahnya yang di situ tidak bisa ditinggalin lagi, ya tidak bisa lagi hidup untuk manusia dan juga tanaman. Mencemari air juga sudah tidak bisa lagi digunakan. Kan pengertian pencemaran itu kan masuk atau dimasukkannya zat pencemar yang melebihi nilai ambang batas yang dapat mengubah fungsi dari air atau tanah tersebut. Kira-kira begitu. Nah, jadi termasuk pencemaran enggak? Termasuk. Pencemaran air dan tanah khususnya ya. Kalau udara sih tidak terlalu, tapi kalau pencemaran air dan tanah iya. Dan sampai sekarang itu belum berhenti. Kenapa? Karena memang sumbernya itu lumpurnya itu susah dihentikan ya setahu saya itu, dan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan lumpur lapindo itu belum selesai sampai sekarang. Kayak gitu ya Alvin ya. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya pencemaran tanah? Mau nanya sih Pak. Boleh. Bapak untuk buat sampai rumah tangga yang tanah itu limbah rumah ya putus-putus ya suara Endang ya. Tapi kalau nggak salah saya dengar sekilasnya itu ini ya, limbah rumah tangga berbahaya nggak bagi pencemaran tanah begitu ya? Itu Pak yang dari itu Pak. Itu yang enggak buat tanah itu sendiri. Dari mana?
Dari sampah rumah tangga, sampai yang ini, sampai yang plastik, Pak. Oke. Sampai yang dibakar. Ya. Terus tuh ada lelehan gitu, Pak. Lelehan itu tuh kayak Lelehan plastiknya ya. Bahaya buat si tanahnya. Iya, Pak. Ya, jadi kemarin kita kan sudah pernah saya tunjukkan ya, untuk plastik itu beda-beda pengurainya. Ya, ada yang 20 tahun, ada yang 100 tahun, dan sebagainya. Khususnya yang kaleng, yang bahkan styrofoam itu tidak bisa terurai. Nah, baik itu udah terbakar jadi lelehan dan sebagainya, itu sama aja. Karena kan dia masih ada kandungan plastiknya ya, Endang ya. Walaupun udah dibakar, kan bakar itu lelehan masih ada plastiknya, itu sama aja, masih sulit untuk terurai. Kecuali kayak kita bakar daun, dibakar kan habis begitu ya. Nah, ini kan kalau plastik dibakar masih ada sisa lelehannya. Intinya sama. Kalau untuk dari mencemari tanah enggak mencemari, nah tergantung dari jenis plastik atau sampah yang dibakar. Nah, itu jadi kan kemarin tuh kita sudah tunjukkan setiap sampah itu khususnya yang anorganik ya, yang bukan organik itu kan cukup lama terurainya di tanah. Seperti itu ya, Endang ya. Yang bahaya adalah kalau sampah dari rumah tangga itu adalah mencemari sumber perairan, misalnya sumur. Makanya kalau kalian misalnya ada tempat pembuangan sampah, usahakan jangan terlalu dekat-dekat sama sumur. Kenapa? Karena tadi misalnya kalian masak nih, terus nggak habis sayur-sayurannya, dibuang ke situ. Nanti kelamaan bakteri pembusuknya itu meresap ke tanah dan mencemari air. Nah, yang dikhawatirkan itu seperti itu. Ya, kalau udah mencemari air kan nanti kan bisa menyebabkan diare dan sebagainya. Itu ya, Endang ya. Mau nanya, Pak. Gimana? Kasih, Pak. Pak, semisal ada orang yang nyiram air sabun ke tanah. Nah, di sebelahnya itu ada pohon mangga. Pohon mangganya itu Pak ikut racun apa tidak, Pak? Beracun apa tidak ya, Pak? Oke. Ya, kalau kita buang sisa sabun, sabun itu kan sifatnya basah ya. Sifatnya basah. Nah, sebenarnya kalau untuk tanah, kalau dia disiram setiap hari dan di situ-situ aja, lama-kelamaan juga mangganya itu mati. Tapi kalau cuma sesekali, sebenarnya masih relatif aman. Cuma tadi deterjen itu sifatnya basah, ya sifatnya basah dan kurang baik untuk kualitas dan kesuburan tanah. Apalagi kalau sering-sering buang sabun ke situ, nah jadi lama-kelamaan mangganya itu juga bisa mati. Mending kalian kalau punya sampah organik, misalnya nih kita masak kangkung nih, kangkungnya potong-potongan akar-akarnya kan nggak dimasak. Nah itu bisa bikin aja lubang di sekitar mangganya itu, bikin namanya itu biopori. Ya, jadi mungkin kalian sudah pernah saya sampaikan, lihat aja di YouTube biopori itu bagaimana. Ya, itu gampang banget, tinggal bikin aja lubang di sekitar tanahnya. Nah, itu bisa membantu menyuburkan mangganya itu. Jadi kalau kalian ada sisa-sisa sayuran, sisa masakan yang enggak ini, itu bisa di situ. Nah, terus bagaimana biar cepat busuk? Gampang banget, kalian ambil sisa nasi yang nggak habis. Misalnya hari ini nggak habis nasinya, itu ditaruh di bawah kolong atau yang tempat yang gelap. Ya kurang lebih seminggu, nanti itu dia bentuknya merah-merah kayak ada jamurnya. Dicampur air sama gula. Nah itu nanti disemprotkan ke kangkung yang tadi ditaruh di dalam tanah. Itu bisa cepat busuk. Nah itu bisa jadi kompos alaminya tadi. Itu yang gampangnya begitu. Begitu ya, Windu ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita cukupkan sampai sini? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Tadi nggak kelihatan. Esi, ada nggak Esi? Hadir, Pak. Oke, ya, oke. Tanggal 21. Oh, Singgita Bang. Wandi ada, Susan ada, Salsa ada, Iman ada, Windu ada, Jihan ada, Ita ada, Triatun ada, Nanda, saya belum lihat Nanda ini. Nanda ada nggak? Ada, Pak. Oke. Ada. Ya, Adinda. Ada, Pak. Oke. Dian ada, Nanang ada,
Widi, oke. Siti Roheni, Nana Intan, berokat normal suara recording Ratno, terus Andin ada, Naifa, Dewi ada, Bobi ada, Anggi ada, Haura ada, Nuha ada, Epri ada, Endang ada, Ratih saya belum lihat nih, Ratih, mana Ratih nih? Ratih nggak ada ya? Ratih nggak ada ya? Mutiara ada, Alvin ada, Vidya ada, Amni mana ini? Saya belum lihat. Amni ada, Neneng ada, oke. Mana tadi? Wandi. Hadir, Pak. Oke. Kemarin kan Kamis kita tuh libur bersama ya. Nah, nanti tolong dicari hari lain ya, Wandi ya. Untuk yang Widi berarti ya, untuk yang air bersih kemarin ya. Iya, Pak Widi. Oh ya, Widi ya. Oke, itu aja ya, itu aja untuk hari ini ya. Bentar. Kalau sudah saya cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih atas atensinya, sangat aktif sekali. Ya, saya senang ini dengan kelas ini karena yang paling banyak bertanya dan aktif semua. Kalau sudah, saya akhiri sampai cukup sekian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.